Ibu Vera Muhammad Ali dikukuhkan menjadi Ibu Taruna Akademi Angkatan Laut. Kita tidak akan menemukan lautan biru jika kita tidak berani untuk berlayar jauh dari pantai. Halo Netizen, kembali lagi bersama saya Dina dalam Navy News hari ini. Berikut sejumlah informasi seputar TNI Angkatan Laut. Ibu Vera Muhammad Ali dikukuhkan menjadi Ibu Taruna Akademi Angkatan Laut. Rekan saya Kiva berada di Bumi Moro, Surabaya. Silakan Kiva. Ya netizen, tradisi merupakan warisan perilaku yang dijalankan secara turun-temurun karena memiliki makna yang bernilai tinggi. Saat ini saya berada di lapangan Aru AAL Bumi Moro, Surabaya, di mana digelar acara tradisi pengukuhan Ibu Kepala Staf Angkatan Laut Nyonya Vera Muhammad Ali sebagai Ibu Taruna Akademi Angkatan Laut. Pengukuhan ini memiliki arti penting sebagai aktualisasi dari sistem bimbingan dan pengasuhan Taruna Akademi Angkatan Laut. Kedatangan Ketua Umum Jelas Nastri Nyonya Vera Muhammad Ali didampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali disambut dengan dol beduk dan rampak beduk. Prosesi pengukuhan diawali dengan demo kolone senapan. Selanjutnya Ibu Ketua Umum Jelas Nastri melewati Kadgapora menuju mimbar kehormatan. Pengukuhan Ibu Taruna AAL ditandai dengan pengalungan medali dan penyematan selempang serta penyerahan stik tambur mayor oleh Ibu Taruna AAL kepada tambur mayor. Dan dalam kesempatan tersebut Ibu Taruna Akademi Angkatan Laut menyampaikan pesan-pesan kepada Taruna di Akademi Angkatan Laut. Anak-anakku Taruna Akademi Angkatan Laut yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, sebagai ibu dan orang tua bagi kalian, saya merasa bangga akan tekad dan semangat serta pilihan menjadi Taruna Akademi Angkatan Laut. Sebagai kawah candra di muka, kalian dapat mengabdikan kepada bangsa dan negara melalui TNI, khususnya TNI Angkatan Laut. Oleh karena itu, saya sangat berharap hal ini akan menjadi motivasi bagi anak-anakku sekalian untuk menyelesaikan pendidikan di Akademi Angkatan Laut ini dengan penuh semangat dan hasil yang optimal. Kesan pertama kali kami saat bertemu dengan Ibu Vera merupakan sosok yang sangat lembut dan juga sangat penyayang dan juga merupakan sosok yang sangat perhatian pada taruna-taruna yang menjadi anak asuh dari Ibu Vera sendiri. Menjadi sosok ibu bagi kami, bisa mengerti taruna itu seperti apa dan bisa menjadi support bagi taruna ke depannya untuk menjalani pendidikan sampai kami lulus jadi perwiraan. Harapan kami setelah ada pengukuhan Ibu Taruna ini, kami harap bisa bercerita banyak kepada Ibu, berkeluh kesah. Kami berada di akademi ini berkeluh kesah, bercerita dan bercanda gurau, serta kami bisa meluangkan isi hati dan curhat kepada Ibu sebagai rasa pengganti kami curhat kepada Ibu kami yang ada di rumah. Kapal Perang Republik Indonesia KRI Franz-K Sepo 368 sukses menjadi tuan rumah pertemuan strategis dengan Majelis Umum PBB di Beirut hingga dijuluki The Power of Host of MTF. KRI Franz-K Sepo 368 mendapat julukan baru The Power House of MTF usai sukses menjadi tuan rumah pertemuan strategis Administrative and Budgetary Committee, sebuah komite di dalam struktur organisasi Majelis Umum atau General Assembly PBB yang bermarkas di New York, Amerika Serikat. Majelis Umum memiliki 6 komite, termasuk di dalamnya adalah komite kelima, yakni Administrative and Budgetary Committee yang bertanggung jawab atas urusan administrasi dan anggaran. Komite kelima memiliki tugas diantaranya mempertimbangkan dan memberikan persetujuan hal-hal mendesak terkait pendanaan misi pemeliharaan perdamaian oleh PBB. Untuk menunjang tugas tersebut, komite kelima melaksanakan peninjauan 12 operasi perdamaian PBB di seluruh dunia termasuk Maritime Task Force Unifil di Port of Beirut, Lebanon. Terkesan dengan kemampuan dan kebersihan KRI yang dikomandani oleh Letkol Laut Pelaut John David Kalasakti Sonda, performa prajurit
prajurit serta keberhasilan dalam menyukseskan setiap agenda MTF. MTF Commander menjuluki KRI Frans KCFO 368 yang tergabung dalam Satgas MTF TNI Konga 28N Unifil dengan The Powerhouse. Hal ini pula yang menjadi pertimbangan MTF Commander RAGM Michel Busch berkebangsaan Jerman memberikan kepercayaan penuh kepada KRI Frans KCFO 368 menjadi tuan rumah yang dihadiri 24 personil Komite Kelima yang berasal dari berbagai negara. Para tamu dan undangan disuguhi penampilan kesenian Nusantara yang dilanjutkan dengan ship tour. Kegiatan ini juga dihadiri Chief of Staff Kolonel Laut Lutfi beserta staf. Babin Potmar Posal Pulau Panjang Batam berhasil menggagalkan pencurian mesin kapal saat sedang melaksanakan patroli di perairan Pulau Panjang, Kepulauan Riau. Prajurit TNI Angkatan Laut Babin Potmar Pulau Panjang Posal Pulau Galang Lantamal 4 Batam berhasil menangkap 3 orang pelaku diduga melakukan aksi pencurian mesin kapal tempel di Pulau Panjang, Kepulauan Riau. Aksi pencurian tersebut digagalkan setelah sebelumnya terjadi kejar-kejaran. Saat ini pelaku berikut barang bukti digelandang ke kantor polisi militer Lantamal 4 Batam guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Cuaca buruk kembali menelan korban nelayan yang mengalami musibah kecelakaan laut di perairan Indonesia. Prajurit TNI Angkatan Laut Lanal Cilacap dan Banten dengan sigap membantu masyarakat melaksanakan SAR. 5 nelayan asal Tegal Kamulyan Cilacap mengalami musibah kecelakaan laut usai kapal compreng Gilang Putra Ramadan Jaya yang diawaki terbalik diterjang ombak. Kapal nahas ini bertolak dini hari dari dermaga Kaliasa PPCC Cilacap, namun hingga malam hari tak kunjung kembali ke dermaga. Babin Potmar Lanal Cilacap yang ikut serta melaksanakan SAR akhirnya menemukan 3 nelayan dalam keadaan selamat, namun 2 nelayan lainnya masih dalam pencarian. Keesokan harinya SAR dilanjutkan dan berhasil menemukan 1 nelayan dalam kondisi meninggal dunia. Selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Sementara itu, prajurit Pos Angkatan Laut Sumur Banten melaksanakan pencarian korban tenggelam di Pantai Menjangan Masih Bungur, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Pandeglang, Banten. 2 orang nelayan tenggelam terbawa arus gelombang tinggi akibat cuaca buruk. Kejadian bermula saat korban sedang memperbaiki paralon tambak udang yang menjorok ke laut. Tiba-tiba dihantam ombak tinggi sehingga terseret arus dan tidak bisa menyelamatkan diri. Setelah melaksanakan pencarian bersama tim SAR gabungan, korban berhasil ditemukan dengan kondisi sudah meninggal dunia. Selanjutnya dievakuasi untuk diserahkan ke pihak keluarga. Kapal perang TNI Angkatan Laut menjadi wisata edukasi pelajar di Kota Tarakan. Untuk menanamkan rasa cinta tanah air sejak dini, Lantamal 13 Tarakan memfasilitasi wisata edukasi pelajar bagi 88 siswa SMA Hang Tuah Kota Tarakan dengan melaksanakan turship ke KRI Sidat 851 yang sedang sandar di dermaga TNI Angkatan Laut Mamburungan Mako Lantamal 13 Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Wisata edukasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang peran dan fungsi TNI Angkatan Laut, khususnya Lantamal 13 Tarakan. KRI Sidat 851 sendiri merupakan salah satu unsur dalam satuan kapal patroli Lantamal 13 Tarakan yang bertugas menjaga kedaulatan perairan Indonesia, khususnya di wilayah Tarakan. KRI Sidat 851 sendiri merupakan salah satu unsur dalam satuan kapal patroli Lantamal 13 Tarakan yang bertugas menjaga kedaulatan perairan Indonesia, khususnya di wilayah Tarakan. Univision informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Dina beserta kru JJM TV menyampaikan apresiasi atas kesetiaan netizen mengikuti informasi seputar TNI Angkatan Laut. Maritim Jaya, Indonesia maju. Jales Weva, Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.